Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kori Ayu Nur Fatmawati. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang faktor kemunduran Islam yang akan dibahas dari dua aspek, yaitu agresi atau kolonialisme Barat dan juga penetrasi dari kebudayaan Barat. Langsung saja tanpa basa-basi, kita simak video berikut ini. Cekidot. Oke, faktor kemunduran Islam itu disebabkan oleh yang pertama agresi kolonial Barat. Nah, pada masa ini dimulai pada awal abad ke-19 ketika Eropa mendominasi dunia. Dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20 didorong oleh kebutuhan ekonomi industri terhadap bahan-bahan baku dan pemasarannya, dan juga oleh kompetisi politik dan ekonomi satu sama lain. Negara-negara Eropa menegakkan kerajaan teritorial dunia. Sebagai contoh, Belanda menjajah Indonesia, Rusia mengambil alih Asia, Inggris mengkonsolidasi kerajaan mereka di India dan Afrika dan mengontrol sebagian Timur Tengah, Afrika Timur, Nigeria, dan sebagian Afrika Barat. Pada permulaan abad ke-20, kekuatan Eropa hampir menguasai seluruh dunia Islam. Eropa telah siap untuk melakukan ekspansi perdagangan. Kesemuanya ini diiringi dengan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dari negara-negara besar Eropa. Akibatnya, Aljazair menjadi negara Arab pertama yang ditaklukkan oleh Prancis pada tahun 1830 sampai 1847 Masehi. Negeri-negeri Islam dan masyarakatnya pada waktu itu tidak lagi hidup dalam keadaan stabil serta tidak mapan sistem kebudayaannya, sehingga perluan mereka yang mendesak adalah bagaimana menggerakkan kekuatan agar selamat dari dominasi bangsa lain. Kerajaan Utsmaniyah misalnya harus mengadopsi metode-metode baru dalam pengorganisasian militer, administrasi, dan kode-kode hukum pola Eropa. Dan begitu juga yang dilakukan oleh dua penguasa otonomi dari provinsi kerajaan tersebut, yakni Mesir dan Tunisia. Kerajaan Utsmaniyah juga kehilangan hampir seluruh provinsi yang ada di Eropa dan menjadi negeri yang lebih mirip dengan Turki Arab. Sementara agama dan kebudayaan hukum Islam terus dipertahankan, pemikiran-pemikiran baru mulai bermunculan yang mencoba untuk menjelaskan sebab-sebab kekuatan Eropa dan mengusulkan negeri-negeri Islam agar dapat mengadopsi ide-ide Eropa tanpa kehilangan identitas dan kepercayaan diri. Ide-ide mereka yang dominan adalah melakukan reformasi terhadap hukum Islam, membentuk basis baru dari kerajaan Utsmaniyah, persamaan hak-hak kewarganegaraan, dan di akhir abad ke-19 nasionalisme. Pada abad ke-18, orang Eropa sudah memiliki kesadaran Renaissance yang tinggi, sedangkan Turki Utsmaniyah sedang mengalami kemunduran kekuasaan karena kemerosotan moral dan korupsi melanda mereka pada paruh kedua abad ke-18, sehingga negara-negara barat seperti Rusia, Austria, Prancis, dan Inggris mulai melirik daerah jajahan Utsmaniyah. Pada masa itu mereka disebut The Sick Men of Europe. Pada tahun 1798, sebuah ekspedisi Perancis dikomandoi Napoleon menduduki Mesir sebagai akibat perang dengan Inggris. Perancis menguasai Mesir selama 3 tahun dan mencoba untuk maju ke Syria, namun dipaksa mundur oleh aliansi Inggris dan Kerajaan Utsmaniyah. Hal ini merupakan episode pendek. Dengan berakhirnya perang Napoleon, kekuatan dan pengaruh Eropa meluas lebih jauh. Pengadopsian teknik-teknik baru dalam manufacture dan pengorganisasian industri memberikan dorongan akibat dari kebutuhan dan energi yang dilepaskan oleh peperangan-peperangan tersebut. Karena perang telah berakhir dan perdagangan dapat bergerak dengan bebas, dunia menjadi terbuka terhadap kapas yang murah, baju-baju wol, dan barang-barang metal yang diproduksi oleh Inggris, Prancis, Belgia, Swiss, dan Jerman Barat. Pada tahun 1830-an dan 1840-an terjadi revolusi dalam bidang transportasi dengan ditemukannya kapal uap dan kereta api.
Gaung ekspansi energi dan power Eropa ini terasa di seluruh penjuru dunia antara tahun 1830-an dan 1860-an. Kapal uap secara reguler menghubungkan pelabuhan selatan dan timur Mediterranean dengan London dan Liverpool, Marseille dan Trieste. Tekstil dan barang-barang logam juga mendapatkan pasar yang besar dan berkembang. Pada saat yang sama, kebutuhan Eropa terhadap bahan baku meningkatkan produksi tanaman untuk dijual dan diekspor. Dengan kekuatan baru, bukan hanya Perancis dan Rusia, bahkan negara-negara Eropa secara umum mulai mencampuri hubungan antara sultan dan rakyatnya yang Kristen. Tahun 1808, Serbia berontak melawan pemerintah lokal Kerajaan Utsmaniyah. Hasilnya, dengan pertolongan Eropa, negara otonomi Serbia berdiri di tahun 1830. Di Jazirah Arab, pelabuhan Aden diduduki oleh Inggris dan India pada tahun 1839 dan menjadi pelabuhan untuk rute ke India. Pada tahun 1830, Prancis mendarat di pantai Aljazair dan menjajahnya. Baiklah, tadi adalah faktor kemunduran Islam dari aspek agresi kolonial Barat. Untuk faktor yang kedua yakni penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Pengaruh Eropa terhadap dunia Islam menyadarkan para pemimpin kerajaan Utsmaniyah untuk mengadakan perubahan. Begitupun pada masa Sultan Mahmud II pada tahun 1820-an. Sejumlah kecil para pejabat yang menyadari perlu adanya perubahan mengambil keputusan-keputusan yang cukup penting. Kebijaksanaan baru mereka adalah membubarkan tentara lama dan menciptakan yang baru dengan para pelatih yang didatangkan dari Eropa. Keinginan tersebut bukan hanya untuk mengembalikan kekuatan pemerintah, namun juga untuk melakukan pengorganisasian dengan cara yang baru. Keinginan ini diwujudkan dengan mengumumkan Piagam Gulhane yang dikeluarkan pada tahun 1839. Di Kairo, sepeninggal tentara Prancis, kekuasaan diambil alih oleh Muhammad Ali, orang Turki dari Macedonia yang dikirim oleh Kerajaan Utsmaniyah melawan Prancis. Dalam usaha melakukan pembaharuan, dia melatih sejumlah perwira, dokter, dan pejabat di sekolah-sekolah baru dan dikirim ke Eropa. Di dalam negeri, Muhammad Ali melakukan kontrol terhadap seluruh hasil pertanian, mengambil pajak dan harta-harta wakaf. Dia juga memaksa petani untuk menanam kapas, membelinya dengan harga yang telah ditentukan, dan menjualnya kepada eksportir di Alexandria. Kemudian, di bawah pemerintahan Abdul Aziz, Turki Utsmaniyah secara pasti kehilangan wilayah-wilayahnya yang amat penting, antara lain dengan berdirinya Kerajaan Rumania pada tahun 1866. Pada tahun 1877, Rusia mengumumkan perang terhadap Turki Utsmaniyah, dan pada bulan Juli tahun itu juga, Jenderal Gurko dari Rusia menyeberangi Danube dan maju ke Balkan dan terus menduduki Adrianople pada bulan Januari 1878. Sementara Italia berhasil merebut Tripoli pada tahun 1912. Dan pada tahun yang sama, Balkan mengumumkan perang melawan Turki Utsmaniyah. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik gambaran bahwa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia Islam hampir seluruhnya berada dalam kolonial Barat, kecuali Hijaz, Persia, dan Afghanistan, karena Persia dan Afghanistan tidak dapat dijajah. Dunia Islam lainnya yang membenteng dari Maroko hingga Indonesia merupakan negeri-negeri kolonial yang dijadikan sapi perahan untuk kemakmuran bangsa Barat. Nah, tadi adalah penjelasan tentang faktor kemunduran Islam dari aspek agresi kolonial Barat dan juga penetrasi kebudayaan Barat. Semoga apa yang saya terangkan tadi dapat bermanfaat, dan sampai jumpa pada pembahasan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.